Gimana tuh kok cara kita mesti melihat apakah produk kita tuh masih relate untuk misalnya kita daftarkan ke mega campaign atau enggak tuh biasanya apa nih yang harus kita lakukan kok? Ya setiap kategori beda-beda, kita harus riset juga produk ini sebenarnya laku apa enggak. Ya kalau kita bertentangan dengan pasar ya otomatis produk kita nggak keluar. Iya. Ya jangan hanya, oh saya jualan ikut-ikutan doang. Iya. Ikut-ikutan doang, tahu nggak produknya seperti apa? Enggak, pokoknya saya tinggal upload aja. Ini kita jualan ini perubahannya itu cepet banget sih. Cobalah mencari problem dari toko kita. Komunitas itu menentukan masa depan kalian menurut aku. Gimana tuh kok cara kita mesti melihat apakah produk kita tuh masih relate untuk misalnya kita daftarkan ke mega campaign atau enggak tuh biasanya apa nih yang harus kita lakukan kok? Ya kita lihat pada saat sebelum campaign apakah ada yang beli atau tidak ya. Itu kan terlihat dari konversinya ya sebagus apa. Betul. Ya itu juga ya setiap kategori beda-beda kita harus riset juga produk ini sebenarnya laku apa enggak ya. Oke. Misalnya ini kalau Johnson ya mungkin baju anak-anak ya, Mas and Baby dia harus melihat trending dong. Fashion seperti apa. Iya. Desainnya kayak Mungkin gimana ya kan? sekarang Iya. mungkin motifnya bunga-bunga. Contohnya bunga-bunga laku banget. Ya, Iya. tapi dia nggak mengikuti, dia bikin kotak-kotak. Ya Oke. otomatis ya orang yang beli juga jarang. Ada sih yang beli, Tapi cuman kan spesifik sekarang lagi banget. tren, Iya. ya gitu. Iya, Ya kan iya. gitu. Ya dia juga harus bisa meriset. Pastinya dia lebih ahli meriset produk kategori dia. Oh sekarang anak-anak lagi suka yang ini. Ya udah saya bikin aja yang ini, gitu supaya pasar pun bisa menerima. Ya kalau kita bertentangan dengan pasar ya otomatis produk kita nggak keluar. Iya. Ya Jadi kan? sebenarnya basic dari jualan lah ya. Iya. Kita bisa riset pasar tuh udah basic banget. Jadi Iya, kita kalau bisa teman-teman jualan. di kategori tertentu ya teman-teman harus menguasai produknya. Ya, jadi kalau kita berjualan pastikan teman-teman mengerti produk yang dijual, produk knowledge-nya, ya. betul. Menguasai kategori itu. Ya, jangan hanya oh saya jualan ikut-ikutan doang. Iya. Ya. Ikut-ikutan doang, tahu nggak produknya seperti apa? Enggak, pokoknya saya tinggal upload aja, gitu. Iya. Itu udah salah, ya. Memang waktu awal memang begitu, tapi teman-teman harus belajar terus, ya. Jadi produk ini harus dipelajari, produknya seperti apa, ya. Cara jualan kita seperti apa dan sebagainya, ya. Semua kategori beda-beda. Misalkan baju ini mungkin ada ukuran ya, Iya. Warna. ukuran, warna. Nah itu kan harus dicek. Varian-variannya ya. Betul, Iya. semua itu berbeda-beda ya. Oke. Mungkin ukuran warna. Ya kalau misalnya produk lainnya juga ada beda lagi ya. Mungkin dari mungkin alat rumah tangga ya, yang laku warna apa, orang suka warna apa atau fungsi dari produk itu, dari kan banyak. Ya harus diakui. Ya kita harus menguasai ya produk seperti itu. Oke, Nah. ya bener banget nih. Dari Ko Jansen mungkin ada yang mau ditanya lagi nggak kok terkait mega campaign? Pasti banyak sih sebenarnya. Banyak sih sebenarnya Apalagi nih kok pertanyaannya. kira-kira yang Jadi, hot banget nih yang di selo tuh selalu pas lagi obrolan lagi Iya, ngopi-ngopi iya. tuh, wah apa nih gitu gitu. Ya kadang-kadang seller Iya. itu bingungnya gini. Jadi misalnya dia jual nih ada 100 produk lah. Tahu-taunya yang keluar itu menurut mereka itu aja gitu loh barangnya loh. Sedangkan mereka uploadnya misalnya 100 produk, yang kejual mungkin 5 sampai 10 produk doang yang keluarnya gitu. Jadi sisa produk yang lainnya itu nggak jalan gitu. Kenapa seperti itu loh kok? Nah biasanya makanya saya bilang pada saat campaign itu melihat performa sebelumnya. Berarti produk-produk yang 10 itu adalah produk yang perform. Iya, berarti yang SKU Hero lah ya. Ya, artinya 10 produk itu adalah produk yang sudah ada konversinya, yang tiap hari keluar dan sebagainya. Ya, perform banget lah. Nah, itulah yang nantinya akan berhasil di saat campaign. Ya, Oke. produk-produk yang non-perform Iya, itu gimana? bisa aja berhasil, bisa aja tidak. Ya, bisa aja mendapatkan track. Ada caranya nggak? Caranya supaya kemungkinan berhasilnya lebih tinggi gitu loh. Kemungkinan berhasilnya tentunya kan kita submit campaign ya, Iya. terus kita kasih juga diskon-diskon seperti voucher dan sebagainya ya. Mungkin salah satunya kita bisa coba boosting lah ya. Kalau misalkan ini produk ini memang kita mau sale kan, ya udah kita pasang aja mungkin diiklanin ya. Ya ibaratnya kalau iklan ini kan kita ingin memboosting produk inilah ya, Betul. supaya produk ini kelihatan dan kelihatan mungkin ada traffic yang masuk yang terjadi penjualan. Ya tapi utamanya 10 produk itu yang pasti kita andalkan. 10 produk itu adalah produk yang perform, yang best seller, yang akan kita andalkan sebagai penjualan kita nantinya. Yang lainnya ya seperti tambahan lah, ya tambahan ya. Ya intinya, tapi biasanya pengalaman saya produk yang lainnya pun kejualan juga sih.
kejual juga semua. Kejual juga ya. Meskipun Iya. kita nggak submit, maksudnya ada juga yang kejual. Bukan nggak summit ya. Apa? Summit tetap harus summit sih. Harus summit kan, wajib ya. Iya. Artinya yang nggak perform. Oh, yang nggak perform. Pada saat kita campaign, produk itu ada aja kejual. Oh, Karena dia nebeng traffic gitu Iya, ya. betul. Ya. Ada kejual ya. Jadi nggak 100% mati ya. Ada aja kejual ya. Itu pernah kok beberapa produk langsung keluar juga ya. Nah, itu makanya saya bilang produk-produk yang mungkin nggak laku, mulailah kita summit campaign, kita kasih diskon spesial Ya. supaya traffic masuk biar habis-habisin aja udah gitu. Iya, Ya kalau berarti- udah habis udah jangan restock lagi. Ya, cari produk lain lagi yang laku. Ya, Nah, jadi kalau gitu ya. jadi nggak belajar dari kesalahan dong Iya, nanti jangan ya. Itu aja kita cuma mempertahankan produk ini nggak laku, just gimana saya? Ayo udah cari produk lain gitu aja. Kan suka Karena takut. produknya memang nggak laku. Iya, bener. Dipaksa Ya, pun bener nggak ada sih. yang beli gitu Iya, kan. iya, iya. Gitu. Karena kita di pasar itu kan kita nggak tahu sih produk yang pasti laku itu yang seperti apa Iya. gitu. Jadi Meskipun mungkin- udah coba riset juga ya tetap kita kan ini ya basicnya kan bayangannya ya. by riset ya. Jadi misalnya kita riset, kita keluarin 10 produk Oke. nih. 10 produk bisa aja yang laku cuma 1 sih. Iya. Tapi yang 9-nya nggak laku. Tapi kadangkala dari yang 1 yang laku ini bisa menutupi kerugian 9 yang lain. Ah, oke. Gitu sih. Jadi maksudnya Berarti orderannya harus berkali-kali lipat banget tuh ya. Ya, Oh, Iya. ya harus dilihat lah Iya. untungnya berapa bisa nutupi ongkos-ongkos yang tadi tuh Iya, 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 jadi iya, biaya tat. Iya. Jadi nggak mungkin dong kita keluarin 10 produk, 10-10-nya langsung booming gitu. Iya. Itu mustahil banget sih menurut aku ya. Ya betul. Jadi memang kalau kita pembisnis online atau pembisnis manapun bukan selalu untung lah, ya bukan selalu untung, pasti ada ruginya. Kalau ditanya saya pernah nggak rugi? Pernah nggak rugi? Pernah pasti, pernah. Kita semua belajar. ya. Gimana sih cara bounce back-nya nih? Dari kerugian, terus gimana sih caranya biar bounce back-nya? Mungkin dari Kojo dulu cerita boleh Ya, nanti. kalau Aku kita- tanya juga nih ke Ko misalnya Jensen. kita Ya. jualannya ada kerugian ya pasti Iya. ada halnya kita belajar dari kesalahan ya. Iya. Pertama pasti kita belajar, oh ternyata kita nggak bisa gini. Oke. Ya. Oh mungkin kita harganya terlalu murah, ya akhirnya kita rugi ya. Bisa seperti itu. Ya tadi kita beli produknya salah, ya produknya ternyata produk ini nggak bisa dijual, nggak Oke. bisa diterima di pasar, terus gimana? Udah produknya jadi uangnya jadi produk aja buat pajangan katanya kan, Iya. orang bilang mau Iya. pajangan aja, ya gimana coba? Ya akhirnya kita sale, ya seperti itulah kita belajar ya. Dan penting banget untuk teman-teman juga untuk dapat sharing-sharing seperti gini ya, paling bener yaitu berkomunitas. Iya, komunitas. Ya. Betul, Ya, betul intinya banget setuju aku. Saya ketemu Coach Jansen ini di komunitas Lazada Club. Ya. Kita saling sharing. Akhirnya kita bukan di sini doang. Iya. Ya, saya sama dia sering lah kita ngopi-ngopi. Akhirnya kita Iya, sharing-sharing. Gimana nih bisnis? Ya kadang-kadang kita sharing. Oh seperti ini, seperti ini. Oh sekarang lagi tren loh produk-produk ini. Kita dapat insight-insight. Jadi teman-teman di sini kalau kita jualan online khususnya di sini jangan hanya terpaku. Oh saya takut. Takutnya dalam segi apa nih kok? Oh takut dong bisnis saya nanti dicontek gitu. Oh. Contoh itu paling Iya. mudah Iya, kan? iya, Oh iya, takut iya. dong ini. Terus ada orang bilang rezeki nggak kemana-mana. Ya oke lah, ya kemana-mana oke lah. Ya. Tapi yang paling penting adalah teman-teman mempunyai strategi berjualan. Karena orang-orang itu berbeda-beda strateginya. Ya. Tiap Iya. produk mungkin maksudnya ya. Tiap produk beda-beda. berbeda-beda. Ya, jadi berkomunitas itu artinya teman-teman bisa mendapat ilmu tambahan, Iya, insight. sharing-sharing, ya, lalu bisa diterapkan juga di tokonya teman-teman di sini, ya. Oke. Jadi jangan ngumpet aja, takut kita nggak berkembang nantinya, ya. Iya. Saya juga berkomunitas, ya. Ya. Pada saat awal Lazada Club dibentuk, kita sudah berkomunitas, ya kan, Benar, gitu ya. benar. Kita berkomunitas, kita ketemu Johnson, ketemu teman-teman lainnya semuanya. Akhirnya, oh ini, oh gini. Dulu saya pakai strategi ini loh. Oh iya saya juga ternyata gitu. Pernah banyak yang cerita seperti itu. Oh dulu kayak gini loh. Oh ternyata kita strateginya sama ya. Iya. Tapi lu pernah nggak nyobain strategi ini? Oh nggak pernah. Coba gimana? Akhirnya kita Saling sharing. berbagi, Betul. ya, tumbuh Saling bersama. sharing. Ya, Ya. tapi banyak Ya. seller yang menutup diri juga. Oh saya nggak mau. Rahasia ini. Iya. Rahasia banyak. Oke deh. Ada aja. Ada Ada aja. aja. Ya kita nggak aja. menutup kemungkinan seperti itu ya. Pasti ada aja. Wah saya rahasia nih. Saya nggak mau kasih tahu. Ya banyak sih seperti itu. Iya. Oke. Ada juga karena itu rahasia dapur lah istilahnya. Iya, Kalau tiap kita orang mereka. itu nggak bisa Ya. disalahkan juga Ya sih. nggak Iya. bisa disalahkan juga. Betul. Ya, kita punya restoran, masa kita kasih tahu resepnya? Kan Iya. nggak mungkin juga ya. Iya. Tiba-tiba selundup ya kan. Ya kita harus berkomunitas. Itu paling penting ya Betul. supaya kita tambah banyak relasi dan networking. Paling Iya. penting. Ya. Jadi kalau dari Kojo ini tipsnya adalah gimana sih biar bangkit lagi dari kerugian ini adalah mencoba menelaah dulu masalahnya dan juga pengennya berkomunitas gitu ya. Iya. Biar bisa saling berbagi ilmu. Iya, Apa sih salah betul. aku gimana gitu kan. Iya, Ya. kadang dia punya insight, oh kayak gini. Oke. Atau kadang-kadang
kita misalnya ada produknya udah overstock nih. Bro, coba dong bantu jualin. Iya, Lu bisa punya juga. produk apa sih? Produk ini. Oke lah, sini coba saya cari ini. Ada temen nih katanya mau borong. Amin lah, kita dibantu sama tim Betul. komunitas juga. Setuju Teman-teman banget, setuju ya banget, kan? setuju banget. Daripada kita pusing sendiri, otaknya satu, mendingan saya ada otaknya berdua. Iya. Yang bantu kita untuk membantu kita untuk mencairkan barang-barang yang udah salah beli ini. Betul. Iya kan, seperti itu. Nah, kayak kemarin mungkin masker lah waktu pandemi. Ternyata Coach Jansen memproduksi ya kemarin ya, membantu juga sempet. dengan harganya murah juga. Ya udah, pas itu saya pengen jualan juga. Cari ke siapa ya? Saya nggak punya. Saya hubungin aja. Ada, saya mau. Ya udah nih. Langsung inget nih siapa Iya. gitu ya. Iya. Saya ingat, Iya. ini yang tukang jahit nih. Oke. Dia produksi, Tukang jahit, ya kan? Ya saya kalau dikasih bahan saya nggak bisa jahit. Iya. Ya udah, Iya. saya cari aja orang yang ahli aja. Oke. Ada nggak berapa Benar. sih? Oh iya segini lah, udah. Ya saya juga nggak pusing. Dia mau untung berapa saya nggak pusing. Pastinya saya tahu dia nggak mungkin untung besar-besar juga karena produk itu adalah produk tren yang harus disebarkan secara cepat. Ya pada saat itu pandemi kan memang kita harus jual nggak boleh kemahalan juga kan. Ya harus dijual juga. Ya kalau Betul. kemahalan nanti kita dicegat pemerintah juga kan. Iya, Karena nggak kita boleh. nggak bantu. Akhirnya dia produksi juga untungnya mungkin tipis-tipis, yang penting produksinya keluar semua. Nah, Iya. akhirnya saya juga ikut tren itu walaupun untungnya tipis-tipis ya oke lah ya. Daripada kita nggak jualan, udah jualan aja, ikutin aja trendingnya. Oke, jadi salah satu tipsnya adalah ikuti trending juga ya. Oke. Berkomunitas itu penting banget. Oke. Ya, jangan menutup diri lah gitu. Kalau dari Coach Jansen sendiri nih, pasti dong sebagai pebisnis online kita pernah merasakan kerugian juga seperti yang dialami Iya, Kojo ya. iya. Mungkin Kalau- ada cerita yang inspiratif gitu dari Coach Jansen atau unik itu boleh silakan di-share. Gimana sih caranya bangkit lagi deh Kalau kok? rugi itu mungkin pasti ada aja sih. Yes. Tapi maksudnya kita rugi pun kalau kita sebagai pebisnis, walaupun kita rugi, kita harus tahu caranya supaya kita cari kesempatan lain untuk menutupi kerugian ini gitu. Oke. Kalau aku biasanya aku lebih fokusnya sistem Pareto namanya. Apa Jadi, tuh kok? Mungkin Pareto ada yang tuh belum tahu nih. Iya, mungkin yang belum tahu Pareto tuh 80-20. Jadi kadang-kadang kalau kita riset toko kita, yang menghasilkan omset terbesar tuh hanya 20% produk kita. 20%. Dari 100%, kurang lebih seperti itu. Kenapa bisa gitu ya, Hampir kok? semua bisnis itu menerapkan sistem Pareto. Oke. Jadi 20% ini menghasilkan omset setengah lebih untuk bisnis kita. Jadi kenapa kita harus fokus ke semua jenis produk kalau seperti itu. Jadi aku lebih suka kita fokusnya ke yang 20% ini. Jadi yang 20% ini adalah kayak produk-produk kayak SKU Hero apa segala macam. Jadi kita fokusnya ke sana. Yang 80% mungkin yang nggak terlalu perform kita nggak usah terlalu fokus banget. Jadi kita fokusnya ke barang-barang yang laku aja sih. Jadi gimana caranya kita bikin riset supaya kita selalu mencari barang yang masuk ke dalam 20% ini. Jadi ada kalanya kan produknya udah kadaluarsa salah. Jadi kita harus riset pasar lagi supaya kita dapat produk yang kira-kira trending lagi buat dijual sih. Gitu Oke. sih. Dan iya, satu hal lagi nih, Iya, gimana kok? investasilah ke leher ke atas. Apa tuh maksudnya kok? Ya jadi maksudnya jangan berhenti belajar sih. Jadi maksudnya Oke. ini kita jualan ini perubahannya itu cepet banget sih. Kita bisa dibilang perubahannya cepet banget. Hampir selalu setiap tahun itu berubah. Jadi ilmu yang dipakai 1 tahun yang lalu belum tentu ilmu itu bisa dipakai untuk saat ini. Betul. Jadi mau nggak mau kita harus update terus. Jadi Kita makanya sekarang belajar terus. bertanya di sini ya iya langsung ya. dong. Jadi maksudnya kita makanya saling Iya. belajar. Jadi maksudnya Iya, jangan betul. merasa jadi orang paling pintar gitu. Betul. Jadi ilmunya itu bisa kadaluarsa. Jadi yang kita pelajari, yang kita mungkin udah jago banget berapa tahun lalu, belum tentu saat ini jualannya sukses kalau dia nggak mau belajar. Betul banget. Iya Setuju gitu banget. sih. Jadi kita mau nggak mau belajar terus, kita update terus apa yang terjadi supaya nggak ketinggalan. Betul, Ibaratnya setuju banget. seperti kita belajar IT ya. Iya. IT yang zaman dulu Oh perubahannya sama sekarang cepet banget. sama banget IT ya. yang zaman sekarang Iya. dulu pakai komputer yang pakai disket, sekarang udah pakai apa nih? Udah nggak ada. USB. Ya. udah cloud Ya malah kan? sekarang. Jadi memang Iya. harus ada perubahan. Ya Iya. sama sih kalau kita berbisnis pun kita harus ada perubahan. Ya ilmu bisnis ya kita jual, kita untung. Ya, Betul. tapi di dalam itu ya kita harus berkembang. Betul. Ya. Bagaimana kita jual tetap untung. Ilmunya kan berbeda-beda. Oke. Nah di dalam kolam itu. Jadi memang harus kita saling sharing dan melihat peluang-peluang. Ya komunitas itu udah paling penting. Ya jadi bertemanlah dengan orang-orang yang mungkin suka sharing dan mungkin yang punya pembisnis sesama lah ya. Iya, Biar iya, kita bisa saling tukar pikiran. Betul, ya. betul Karena kok. biasanya Iya. seperti dia bilang kita kadang mikirnya kemana,
udah buntu, nggak Iya. ketemu orang, apalagi pada saat pandemi ya, kita Iya, nggak ketemu iya, orang, iya, waduh iya. buntu banget ya. Betul. Kita mau paling-paling kita ketemu coba Zoom doang. Iya. Aduh, beda ya Oke. kalau kita ketemu Zoom sama ketemu real ya. Betul. Karena kita memang lebih ini ya, kalau kita real lah. Chemistry-nya lebih dapat Iya, lah. terus udah gitu kita ngobrolnya bisa panjang, panjang banget gitu. Iya. Nah, seperti itu. Oke, wah itu emang keren sih. Memang jadi kita harus saling berbagi juga ya kok. Tapi kalau misalnya ini ada pertanyaan lagi deh kalau misalnya nih terkait mega campaign. Kita balik lagi tentang mega campaign gitu ya. Mungkin aku bisa bertanya keduanya atau misalnya nanti kalau Jansen misalnya mau tanya lagi silakan. Oke. Nah, kalau misalnya aku mau nanyanya ini sih sebenarnya. Kalau misalnya persiapannya apa aja sih sebenarnya yang harus diperhatikan? Apakah judul produk masih harus diperhatikan juga nggak sih kok? Atau misalnya apa sih sebenarnya yang paling urgent ketika kita harus siap-siap menghadapi mega campaign? Oke, kalau pada saat mega campaign, pada saat kita sebelum campaign harusnya dipersiapkan ya. Iya, Sebelum campaign. sorry Kalau sebelum, saatnya- ya betul. Sebelum campaign yaitu kita pada submit, oke double check ya, kayak yang tadi kita bahas, double check harga. Betul. Ya, harganya itu harus di double check dulu. Terus mungkin kalau kita sudah lihat kira-kira berapa kali, mungkin kita bisa prepare yang namanya stok ya. Stok tapi jangan overstock ya, disesuaikan aja stoknya yang sesuai data yang kita sudah hitung. Lalu teman-teman mungkin tenaga kerja. Wah, saya kalau misalkan naik ini, saya pusing juga packingnya. Biasa kendala lah seperti itu ya. Benar-benar. Tapi wah ini naiknya menurut perhitungan saya bisa naiknya sekian. Saya mau mendapatkan tenaga kerja dengan waktu singkat sulit, Oke. ya kan? Dapat pun mereka nggak berpengalaman, belum tentu bisa packing dengan sesuai kriteria yang saya mau kan gitu. Akhirnya yang bisa dilakukan adalah pre-pack. Ya, itu salah satunya cara ya. Pre-pack artinya mempacking dulu produk-produk yang udah pasti misalkan best seller produk lah, best seller produk yang pastinya akan perform baik. Ya, Oke. biasanya kan kalau yang perform baik itu produk best seller ya. Jadi kita pre-pack dulu. Pre-pack misalkan berapa persennya dulu atau 10%-nya dulu atau 30%-nya dulu ya. Itu kita pre-pack ya. Walaupun nanti pada saat campaign mungkin tidak kejual semua, ya teman-teman kan bisa jual juga nantinya. Betul. Setelah campaign ya. Jadi itu Ya. aman ya di pre-pack dulu ya. Itu pre-pack ya. Mungkin dari segi lakban, plastik itu packaging normal ya. Teman-teman pasti udah tahu semua kalau itu ya disiapin aja dulu pada saat campaign ya. Iya. Nah, kalau dari itu paling dicek lagi dari apa yang sudah disubmit belum ya, misalkan vouchernya sudah bikin ya, harganya ya normal ya seperti itu. Dan pada saat campaign biasanya mau ngapain? Nah, ini biasanya. Mau ngapainnya itu gimana cara deteksinya Biasanya kok? Kalau saat campaign kita ngapain sih gitu? Biasanya sering ditanya. Kalau saya sih jawabannya simpel. Ngapain Saat Pak? campaign ya itu kita menikmati panennya. Oke. Karena apa yang dilakukan itu harusnya sebelum campaign. Oh ya, benar-benar. Pada saat campaign kita harus bisa melihat hasilnya. Mantau aja ya. Memantau. Setuju. Saat campaign nggak usah ngapa-ngapain ya, paling orang chat, Iya. jawab chatnya. Jangan Mau dianggurin. ngapain juga Performa itu iya, mau ngapain juga, udah nggak telat bisa. ya. Iya, Udah telat. Jadi teman-teman harus menyediakan ya, artinya gini, seperti petinju. Latihan dulu baru naik ke ring tinju. Jangan Oke. Anda masuk ring tinju tambah latihan, bonyok kita. Jangan bonyok, ya kan? Aduh gimana caranya bertahan Iya, gitu nggak nah, tahu. makanya, Bonyok ya. duluan deh. Iya. Iya betul. Jadi Oke. sebelum campaign, teman-teman udah dulu cek dulu semuanya. Oke, hari H udah mau campaign, berarti kita sudah kita masuk ring tinju, udah Oke. kita nikmati aja. Udah hasilnya panen-panen lah, gitu. Jadi nggak usah Oke. terlalu ini pada saat ini Justru campaign ya udah santai-santai aja. Sibuknya sebelum nih. Betul. Berapa 2 minggu ya harusnya kan? Ya, 2 minggu ya? sebelumnya lihat udah submit atau belum, vouchernya udah bikin belum, stoknya udah tersedia atau belum, udah pre-pack atau belum dan sebagainya. Oke. Ya, itu ya. Ya. Gimana dari Ko Jansen? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak ke Ko Jo? Paling kayak tadi sih Ya. riset-riset produknya, penamaan produk perlu diubah nggak sih? Misalnya kita nih, kita punya produk yang kira-kira udah 5 tahun lalu lah, ya kan? Kadang-kadang kala kan kita lihat zaman sekarang itu udah berapa tahun kemudian kata kunci kan udah banyak berubah. Oke, kalau 5 tahun yang lalu, misalnya produk kita ini, 5 tahun lama banget sih. Lama. Nggak tahu ya. Wah, Kayaknya kayak ketuaan ya, ketuaan ya. Katakanlah gini deh, katakanlah bukan, gini aja. Setahun yang lalu lah. Atau gini, produk kita sudah dijual, tapi kok trafficnya tambah lama tambah turun gitu Iya, aja. iya, iya, Normalnya benar. seperti itu. Normalnya. Trafficnya turun terus akhirnya kalau kita cek data, traffic itu nggak sampai 100 atau nggak sampai 200 dalam sebulan. Berarti kan kalau kita bagi 30 hari ya paling nggak sampai 10 ya. Kalau Ya. 300 Seharinya ya. pun ya nggak Iya, sampai 10. iya. Kalau rendah banget per hari ya bolehlah kita riset kata kunci, kita merubah
judul kata kuncinya ya gitu. Nah, pertanyaannya lebih baik kita ubah nama kunci atau kita upload baru nih? Sebelum dijawab, kayaknya kita enaknya ngopi dulu gak sih? Oke. Ya udah ada kopi di sini belum diminum dari tadi. Oke. Oke, Kojo mungkin mau minum dulu, boleh ya? Ya. Kita kan santai kan. Saking serunya. Ini bukan iklan ya, Bukan, bukan iklan. bukan. Jadi ini bukan iklan kopi ya. Bukan. Saking serunya Nanti kita udah lama ada nih. ininya iklannya nih teman-teman nih ya. Kayak saking serunya sampai kita lupa untuk ngopi atau minum sendiri ya. Silakan. Oke, jadi untuk produk-produk yang mungkin trafficnya rendah, mungkin saran saya sih memang untuk bisa riset kata kunci, ya. Tapi kalau memang produknya itu udah kelamaan, ya mungkin tadi udah 5 tahun, tapi trafficnya cuma 1, 2, udah dah. Lebih baik itu di delete, upload baru aja. Itu saran saya sih, ya. Karena mungkin secara algoritma produk itu udah nggak perform banget, mungkin sudah dianggap produk itu udah obsolete lah. Ya, udah kelamaan, Udah nggak ketinggalan perform zaman banget, lah udah ya. ketinggalan zaman, ya sebaiknya produk itu kalau udah ketinggalan zaman, teman-teman sudah harus berpikir bagaimana untuk men-sale produk ini. Karena masih ada stok 5 tahun, bayangin Betul. 5 tahun dan produk ini nggak kejual. Iya. Nah, teman-teman harus mungkin mikirin bagaimana produk ini kejual. Misalkan di bundling, dipaketin dan sebagainya. Supaya produk ini habis ya. Seperti itu. Oke, tapi aku penasaran dong, di menit-menit kita yang terakhir ini kayaknya kita bentar lagi harus mengakhiri sesi diskusi ini nih. Oke. Seru banget tapi aduh sayang kita cuma waktunya sebentar aja. Tapi nggak apa-apa nih, aku mau tanya nih sebenarnya. Dari Kojo atau Ko Jensen, ada nggak sih pengalaman menarik atau yang unik gitu ketika mega campaign? Selain tadi ada yang tiba-tiba dapat order meledak, taunya dia salah input angka atau harga ya kan? Iya. Nah, kalau dari pengalamannya teman-teman seller di sini nih, ada yang unik nggak sih? Misalnya apa gitu mungkin? Ada nggak yang bisa dibagikan? Paling sih Apa biasanya sih kadang-kadang seller tuh nggak expect kadang-kadang ordernya bisa meledak sih. Oke. Jadi- Nothing tulus gitu ya? Iya, jadi kadang-kadang mereka misalnya stoknya cuma 50 misalnya, tau-taunya pas hari H campaign, tau-taunya yang masuk langsung ratusan. Oke. Sedangkan mereka stoknya nggak mencukupi. Itu Oke, sih oke. terjadi. Berarti sebenarnya ada yang kesalahan di penulisan jumlah stok di sales centernya gitu nggak berarti? Karena gini, kita kalau mau lihat di lapangan, yang terjadi banyak seller tuh pakai fake stock biasanya. No. Iya, itu yang sering terjadi. Itu Jadi jangan ditiru ya kalau mereka, bisa ya. Iya, mereka Ya. nggak pakai stok real, mereka pikirnya, oh nggak bakal kejual juga. Gue taruh misalnya 1.000 deh, paling kejual 10 doang, ya udahlah nggak apa-apa, taruh 1.000 gitu loh. Padahal realnya mereka cuma punya 100, 200. Begitu campaign, totalnya meledak, 1.000. keluar 500 pieces Iya, lah kita. 500. Totalnya stoknya dia cuma 100 pieces gitu. Ya. Jadi kan sayang banget banget, gitu sayang kan, banget, sayang sayang banget. Terus Tolong jangan ditiru ya Iya. gitu. Jangan sampai. tapi makanya kadang-kadang dilema juga sih, serba salah sih. Kadang-kadang kita kalau mau bilang kayak seller yang masih baru, masih coba-coba, jadi mereka itu nggak berani stok barang itu terlalu banyak sih. Betul, ya. Itu Jadi sih. memang harus dilihat juga ya. Iya. Kalau mungkin takut-takut ya dilihat aja datanya dulu, Iya. ya. Mungkin ada keterbatasan modal juga ada, Iya. ya. Karena kita nggak Nah bisa itu juga sebenarnya boleh dibahas itu. Iya. Nanti kapan deh? Coba lu bahas cara mengelola keuangan. Karena aku lihat banyak seller itu mereka itu yang seller pemula itu mereka benar-benar nggak tahu gimana mengatur finansial untuk penjualan yang baik gitu sih. Ya. Jadi mereka kan bilangnya, oh terkendala modal lah, apalah segala macam. Menurut aku itu bukan alasan sih. Ya. Untuk pebisnis itu modal itu bukan alasan. Jadi banyak cara sih sebenarnya Ya. untuk mencari modal. Betul. Kalau paling simpelnya adalah menyisihkan aja, ya. Itu Ya, paling simpel. paling simpel. Simple banget, kalau simple mau banget. gak usah buka data-data deh, kita Ya, sisihkan iya. aja. Paling Ya simpel. misalkan ini buat keuntungannya sedikit buat kita. Tapi dari keuntungan sedikit itu jangan langsung diambil semua, tapi Ya. dikasih buat modal lagi. Iya, Ya. jadi kayak kita misalkan- cemplungin lagi ke dalam Iya, usaha itu misalkan duitnya. kita 100.000, Iya. ya untuk kita 100.000 nih, ya kita ambil 50.000 untuk jajan kita, untuk self reward kita. Yang 50.000 kita cemplungin lagi sebagai modal kita. Betul. Di dalam uang modal yang tadi ya. Jadi Iya. uang modal kita tetap berkembang, ya berkembang. Akhirnya kita bisa lebih Iya, banyak jadi bisnisnya lagi. makin besar lah Iya, perputarannya. jangan semua diambil. Iya. Diambil modalnya cuma segini-segini. Tapi aja. banyak loh Jo, Nah. seller-seller seperti itu yang aku lihat di lapangan. Makanya Iya. kadang-kadang kita perlu kasih mereka pengetahuan juga lah, kasih tahu mereka kalau untuk
finansial ini penting. Jadi mereka itu harus tahu gimana cara kelola keuangannya. Jadi mereka jangan tarik semua keuangannya itu, keuntungannya semua ditarik, karena sellernya salahnya seperti itu gitu. Betul. Apalagi kita bilangnya seller kecil ya. Mereka akan bilang, oh ini uangnya ditahannya lama nih, aku nggak ada modal nih. Jadi menurut aku harusnya selama dalam perjalanan penjualan itu mereka udah ada keuntungan, dan keuntungannya jangan ditarik semua sih, benar sih. Jadi makin lama kita modal kita makin kuat. Betul. Jadi begitu kita ada penjualan makin naik, duit kita udah siap untuk stok barang segala macam sih. Betul. Oke. Jadi kesalahan seller tuh banyak seperti itu sih. Jadi mereka untungnya misalnya 1 juta, 1 jutanya dihabisin semua. Gitu loh. Harusnya jadi maksudnya salah. Dialokasikan dulu toko, sedikitnya buat ini ya, supaya kita berkembang lah. Kayak nggak kuat gitu lihat angka tuh, aduh pengen saya habiskan gitu kayaknya. Iya, jadi mereka tuh aduh habiskan aja lah ini. Mau bilang mumpung kan ada habisan gitu ya. Tapi di lapangan tuh banyak seperti itu loh. Oh gitu ya? Iya, makanya aku ketemu di lapangan tuh aku juga kaget, oh ternyata mereka literasi finansialnya masih kurang menurut aku. Jadi karena kita butuh edukasi aja sih, Betul. Cara ngatur keuangannya seperti ini loh, jangan lu untung semua lu habisin gitu sih. Betul. Terutama misalnya udah ketika dia harus menghadapi mega campaign gitu kan, itu udah lain cerita lagi nih gitu kan. Mereka itu banyak alasannya, oh gue nggak ada modal nih. Iya, jangan dong. Nggak ada duit nih, gitu loh. Hanya gara-gara yang tadi salah kelola. Iya. Jadi makanya ya kamu nggak ada modal selama ini, kemana aja dari hasil jualannya gitu loh. Iya kan? Betul. Makanya kalau ada yang gini, cuman melihat omset dikira uang dia semua. Iya. Wah, duitnya masuk segini nih. Dikira uang dia semua, diambil lah semuanya. Nah, akhirnya nggak ada modal untuk beli barang dan sebagainya. Gitu. Semakin seru aja nih tapi topik mega campaign ini. Tapi aku pengen ini deh, penasaran juga nih. Tadi kan udah ketahuan nih kalau bisa dari Kojo tipsnya ini, kalau dari Ko Gianser ini. Aku sih penasaran sih sama satu hal lagi ya. Apa? Filosofi berjualannya dari Kojo dan Ko Gianser. Filosofi berjualan nih pasti orang juga. Kita kan mungkin dari tadi, oh iya nih teknisnya seperti ini gitu kan, teknisnya seperti ini. Tapi kadang-kadang ada satu pondasi yang memang harus tertanam dalam diri kita gitu ya. Salah satu yang menguatkan kita untuk terus bisa berjualan online. Mau kalau misalnya lagi goyah itu kita menuju ke ada filosofinya atau ada prinsipnya. Nah, pengen tahu dong kalau misalnya filosofinya berjualan dari teman-teman seller di sini. Mungkin mulai dari Kojo, silakan kok. Kalau filosofinya apa nih? Saya prinsipnya kalau memang lagi mungkin pada saat kita lagi down ya, lagi down itu sebaiknya kita mencari solusi ya. Jadi intinya filosofinya jangan sampai kita menyerah begitu aja, tapi kita cobalah mencari problem dari toko kita. Mencari problem dari tokonya. Okay. Iya, ya. Jadi problemnya apakah memang produk saya nggak laku? Nah, kenapa itu nggak laku? Atau memang nggak ada pengunjungnya? Apa yang menyebabkan produk ini atau toko saya tidak ada pengunjungnya? Apakah secara global atau memang toko saya aja? Nah itu ya. Jadi memang belajarlah untuk tetap jangan patah semangat, tapi tetap untuk mencari solusi kalau kita menerima problem-problem atau masalah-masalah. Oke, gitu. keren. Jangan sampai kita pantang menyerah nih, iya kan? Ya udahlah, gini aja kita seadanya aja gitu ya. Iya pasrah gitu ya. Udah, nggak tahu deh. Orang-orang pada bilang, ya udah buka toko baru aja. Alah, pusing. Ya, apalagi sekarang dari awal lagi dong nanti ya. Toko baru bukan dari awal, memang tidak boleh kan? Oh iya, benar nggak boleh juga. Kalau produknya sama. Duplikat toko nggak boleh loh. Oke. Toko nggak boleh. Nggak boleh. Ya, buka toko baru aja nanti dibantu push, nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Iya. Nanti teman-teman di sini memang duplikat toko itu kenapa ditiadakan supaya traffic yang ada masuk itu kita dibagi juga ke beberapa seller. Sia-sia dong. Iya. Nanti nggak bisa ikutan mega campaign-nya Lazada nih kan? Iya. Dari sisi seller seperti itu. Kalau dari sisi pembeli supaya pembeli melihat produknya nggak itu aja. Betul. Iya kan dari sisi pembeli. Jadi memang untuk supaya friendly user dan sebagainya. Gitu sih. Keren banget. Oke, mungkin sekarang lanjut ke Ko Gianser. Filosofi jualannya apa nih kok? Filosofi jualan ya. Bisa dibilang lebih filosofi bisnis kali ya kalau aku ya. Kalau aku sih lebih sukanya bilangnya kalau biasanya ada istilahnya bird of the same feather flock together. Oh, apa tuh? Artinya apa kok? Yang mana artinya adalah? Saya nggak ada translator. Artinya adalah, jadi maksudnya itu gini. Kita yang mempunyai visi yang sama, mempunyai
kesukaan yang sama lah. Biasanya mereka berkumpul bersama-sama. Betul. Jadi kita Setuju bilangnya banget itu sih komunitas itu. ya. Yeah. Jadi maksudnya kalau kalian ingin berkembang, kalian joinlah ke komunitas yang positif. Jangan kalian, misalnya kalian mau berkembangnya di bisnis nih, ya kan? Jangan kalian joinnya ke komunitas yang misalnya bawaannya negatif gitu. Yeah. Jadi komunitas itu menentukan masa depan kalian menurut aku. Jadi kita bisa bilang masa depan kalian tuh dari gimana kalian komunitas yang kalian join apa segala macam itu menentukan banget sih. Jadi kalau kita join ke komunitas yang orangnya emang udah jago-jago bisnis, oh si A ini udah CEO ini, si B udah jadi konglomerat atau segala macam, kita bisa terbawa. Kita tahu yang otak mereka yang mereka pikirkan tuh seperti apa gitu loh. Betul. Jadi mereka kadang-kadang mereka suka sharing juga gitu. Jadi jangan kira mereka itu orang-orang yang tertutup. Kadang-kadang enggak. Kadang-kadang karena pendekatannya aja. Jadi kadang-kadang gitu sih. Jadi makanya kenapa aku join komunitas itu seperti itu. Oke, keren Jadi banget. kita bisa belajar dari Kojo gitu. Iya. Yang udah sukses. Saya juga jadi pengen belajar Jadi berkomunitas dengan orang yang positif lah ya. Iya. Jangan sampai yang negatif. Nanti kita kebawa negatifnya. Betul. Ya, positif pokoknya. Positif thinking lah semuanya. Ya. Oke. Wah, teman-teman, jadi kita hari ini udah banyak banget nih dapetin insight tentang mega campaign-nya Lazada ya dari Ko Johannes, dan juga makasih untuk Ko Jensen juga udah tadi membantu mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari seller, terus kita tanyakan langsung gitu kan kepada Ko Johannes. Udah dijawab juga nih sama Ko Johannes. Jadi masa sih masih nggak mau join mega campaign-nya Lazada? Iya nggak? Oh gitu. Caranya gampang banget kan sebenarnya untuk join mega campaign-nya Lazada. Karena kita baik hati tuh udah kita taruh nih link untuk join campaign-nya Lazada, mega campaign-nya Lazada di caption. Jadi cek aja ya di caption gitu. Oke, guys, sekian aja nih Kojo. Kita nanti jangan lupa nih teman-teman untuk terus tonton podcast kita ini Seller Bertanya Trainer Menjawab, karena episode selanjutnya seru banget. Kita akan bahas tentang LSS atau fitur iklannya dari Lazada. Oke. Biasanya kan banyak permasalahan seller biasanya boncos iklannya. Apalagi untungnya berapa, habis iklannya berapa gitu kan. Apalagi ayo. Ya boncos sih paling banyak ya. Salah produk lah apa gitu ya, banyak sih. Nah, biar nggak salah lagi, biar nggak boncos lagi, nanti kita akan kupas tuntas tentang fitur iklannya Lazada di episode selanjutnya. Oke, kalau begitu teman-teman semua, sekian dari saya. Mungkin teman-teman boleh dong dibantu untuk subscribe, komen juga, dan like jika kalian menyukai video ini. Jangan lupa untuk share juga video ini ke teman-teman selanjutnya, ke teman-teman lainnya. Oke, kalau gitu saya Ayu dari tim Lazada University mengundurkan diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.